yang kata Ketua Umum Pusat Syarif Abbas, kebetulan dari klan Ba'alawi itu berwatak raja, memang mereka merusak sejarah, merusak situs, termasuk di desa saya. Itu saya akan menyampaikan sedikit saja. Di desa saya ada makam dari sesepuh Japura, namanya makam Ki Gede Japura. Itu hampir diba'alawikan karena sudah diziarahi oleh bin Yahya, dan bin Yahya itu secara terang-terangan, saya ada di situ ketika itu, mengatakan ini akan dilaporkan ke Pekalongan. Saya nggak berani menyebut namanya, tapi di malam ini saya berani, akan dilaporkan kepada Habib Rizki bin Yahya. Saya di situ langsung ngobrol sama sedulur-sedulur. Alhamdulillah sekarang sudah terselamatkan. Kata saya, ini harus dilawan, bahwa jangan sampai situs-situs kita diklaim oleh mereka. Untuk itu saya sendiri terpanggil, bukan terpaksa, tetapi memang betul adanya bahwa ini memang harus dilawan. Harus dilawan. Berani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada pengakuan dari salah seorang mantan muhibbin Ba'alawi yang mengatakan oknum Habib atau ada oknum Habib Ba'alawi katanya bermental raja. Kalau kita perhatikan dari perkataan salah seorang mantan muhibbin Ba'alawi, dia menyamakan atau mempersepsikan mental dari oknum Habib Ba'alawi sebagai mental raja, ingin berkuasa, ingin dihormati, juga ingin dimuliakan. Mantan muhibbin ini juga bercerita tentang adanya makam leluhur ulama Nusantara yang ingin diba'alawikan dengan tujuan supaya mereka, kalangan oknum Ba'alawi atau sejarah Ba'alawi, namanya itu di tengah-tengah masyarakat diakui sebagai tokoh yang berperan atau tokoh-tokoh yang punya andil di dalam kesejarahan ulama Nusantara. Padahal itu adalah kebohongan sejarah yang ingin mengkelabui masyarakat pribumi asli. Nah, kita simak teman-teman pengakuan atau cerita dari seorang mantan muhibbin Ba'alawi yang sekarang masuk ke perjuangan Wali Songo Indonesia, PWI, bahkan menjadi pengurus di salah satu kepengurusan perjuangan Wali Songo Indonesia. Berikut kita simak, ini dia videonya. Para hadirin hadirat yang berbahagia yang saya hormati, saya menyaksikan sendiri di desa saya, Japura namanya, itu sering kemasukan al-muluk, orang-orang yang berwatak raja. Ketika mereka masuk, ini kiai-kiai setempat sudah piarap semua. Tuan rumah yang ngajinya kepada kiai setempat, anaknya juga ngaji kepada kiai setempat, mulai dari ngaji Iqra, juz amma sampai Al-Quran, mulai dari ngaji kitab-kitab yang dasar, Safinatul Najah, Sulamut Taufiq, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan seterusnya di kiai-kiai setempat. Tetapi ketika mereka itu masuk, orang-orang yang berwatak raja ini masuk, kiai-kiai setempat terabaikan. Kiai-kiai setempat dinomor duakan, seolah-olah mereka lupa atas jasa-jasa para kiai-kiai setempat. Di samping itu kita juga menyaksikan banyak sekali pembelokan sejarah, pendirian NU misalnya, yang oleh mereka diklaim sebagai NU berdiri atas restu dari Habib Hashim bin Yahya katanya. Padahal
ada itu kesaksian yang terekam di YouTube, sudah menyebar, kesaksian langsung dari Hadratul Mukarram Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, bagaimana beliau diperintah oleh Syekhona Khalil untuk mengantarkan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai As'ad Syamsul Arifin sedikit pun tidak menyebutkan Habib Hasyim bin Yahya. Dan saya juga pernah melihat ada salah satu Habib yang mengatakan bahwa NU itu berdiri atas restu 5 habaib, yang saya sendiri lupa nama-namanya itu. Ada lagi yang mengatakan katanya NU itu inisiatifnya Habib, tetapi berhubung Habib itu bukan pribumi, sehingga yang ditonjolkan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini saya semakin memperhatikan, ternyata ayat yang tadi disampaikan oleh Abah Gurus Kumpul itu betul adanya, bahwa orang-orang yang berwatak raja, yang kata Ketua Umum Pusat Syarif Abbas kebetulan dari klan Ba'alawi, itu berwatak raja, memang mereka merusak sejarah, merusak situs, termasuk di desa saya. Itu saya akan menyampaikan sedikit saja. Di desa saya ada makam dari sesepuh Japura, namanya makam Ki Gede Japura. Itu hampir diba'alawikan karena sudah diziarahi oleh bin Yahya, dan bin Yahya itu secara terang-terangan, saya ada di situ ketika itu, mengatakan ini akan dilaporkan ke Pekalongan. Saya nggak berani menyebut namanya, tapi di malam ini saya berani, akan dilaporkan kepada Habib Rizki bin Yahya. Saya di situ langsung ngobrol sama sedulur-sedulur. Alhamdulillah sekarang sudah terselamatkan. Kata saya, ini harus dilawan, bahwa jangan sampai situs-situs kita diklaim oleh mereka. Dan alhamdulillah berdasarkan penelitian sejarah, manuskripnya sudah ada. Saya juga sudah matur kepada beliau ketika itu, kepada Syarif Abbas saya sudah matur. Insya Allah beliau nanti berkenan rawuh. Di situ ternyata teridentifikasi beliau adalah Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Abdul Toha, bukan Habib tapi Sayyid. Itu Al-Hasani. Itu saya baca manuskripnya adalah sepupu dari Sunan Ampel. Ini barangkali bisa mukhtalaf alaih ini, tapi yang jelas bukan Ba'alawi. Dan alhamdulillah sudah disepakati oleh beberapa ahli sejarah yang bertanggung jawab dan sudah ditandatangani, dan sekarang sudah ditempelkan plangnya. Dan alhamdulillah tiap Jumat Kliwon diadakan tahlil umum di makbaro tersebut untuk menjaga situs-situs leluhur. Kalau ini tidak dilawan, saya yakin akan semakin parah. Hadirin hadirat yang berbahagia yang saya hormati, untuk itu saya sendiri terpanggil, bukan terpaksa, tetapi memang betul adanya bahwa ini memang harus dilawan. Harus dilawan. Berani apa tidak? Ini pengurus yang baru dilantik, berani apa tidak? Berani. Harus dilawan. Di Kabupaten Cirebon banyak situs-situs. Ada Mbah Muqayyim, ada Mbah Raden Argisela. Di sini di makam Gajah Ngambung, Masyayikh Buntet Pesantren, itu saya pernah cerita dari Kang Hendri. Tahun berapa Kang Hendri? Sebelum corona ya. Itu ditemukan makam sahabat. Nggak tahu siapa yang bikin. Nggak tanggung-tanggung, bukan diba'alikan lagi, disahabatkan. Itu Kang Hendri yang tadi diangkat sebagai ketua, itu beliau sowan ke salah satu Kiai Sepuh Buntet, kata Kiai Sepuh Buntet, bongkar. Sudah dibongkar ya Kang Hendri? Sudah dibongkar. Tepuk tangan untuk Kang Hendri. Dan ini memang tugas kita.
Dan saya juga sepenuhnya sadar bahwa ini tugas yang tidak ringan. Tetapi kami pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Cirebon tetap akan terus berjuang, karena yang kami perjuangkan adalah sesuatu yang hak. Yang kami perjuangkan adalah kebenaran. Guru saya Syarif Abbas sering mengatakan, innal Wakul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ajawatir kalah. Saya masih kelingan, Isun masih kelingan. Jauh dari beliau, ajawatir kalah kapan nyekel kebenaran, insya Allah. Maka dari itu malam ini terakhir saya mohon doa kepada para kiai untuk kami pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Cirebon, mohon doa dan bimbingannya, mudah-mudahan kami tidak mengecewakan beliau-beliau, dan kami memang niatnya adalah untuk berbakti kepada beliau-beliau. Mohon maaf, satu lagi, ada salah satu muhibbin kebetulan di desa saya juga, itu entah sumbernya dari mana, itu tiap tahlil diganti, tiap tahlilan diganti. Kata saya, ini harus dilawan. Kenapa sih Kang? Saya mau tanya, sampaikan kepada dia, apakah tahlilan para kiai zaman dulu kurang manjur? Itu biasanya sampai 3 hari, dan itu masyarakat banyak yang mengeluh, katanya pegel, capek dan seterusnya, baca kulhu sampai ribuan kali, diwasol semua gitu. Ternyata minal muhibbi. Oh iya, minal muhibbi. Nah ini mohon maaf apabila saya banyak yang disampaikan, tetapi memang itulah adanya dan itulah faktanya. Mudah-mudahan perjuangan Wali Songo Indonesia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan terus berkembang, dan juga akan menyadarkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman, cerita yang barusan disampaikan oleh beliau sebagai mantan Muhibbin Ba'alawi nampaknya memang berdasarkan pengalaman empiris beliau, karena banyaknya makam leluhur yang ada di kawasan beliau seperti yang diceritakan dalam video barusan yang kita simak, sudah pelan-pelan ingin diba'alawikan oleh oknum Habib yang tidak bertanggung jawab. Dan beliau ngajak kepada pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia PWI untuk melawan gerakan oknum Habib yang ingin merebut atau memanipulasi sejarah perjuangan ulama leluhur Nusantara. Nah itu saja teman-teman terkait dengan video yang barusan kita simak bareng-bareng. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar pendapat-pendapat kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.